Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Eta dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Maulda Rahma dengan nomor pokok mahasiswa 60232-118, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil pencarian saya mengenai assessment center yang dimana soalnya sudah dilampirkan pada lembar soal untuk ujian tengah semester kali ini. Dimana pada topik kali ini saya merasa sangat penting, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber manusia, karena dimana saya memahami assessment center ini sebagai metode yang banyak digunakan untuk menilai dan juga mengembangkan potensi individu secara lebih objektif. Saya next, yang dimana dalam pemaparan atau presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin utama yang terdiri dari pengertian dan kegunaan dari assessment center, kemudian dilanjutkan dengan alasan mengapa calon sarjana psikologi perlu menguasainya, kemudian dilanjutkan juga dengan cara mengukur kompetensi dalam assessment center, dilanjutkan juga dengan pemaparan bagaimana adanya berbagai metode pengukuran yang digunakan dalam assessment center, dan yang diakhiri dengan contoh penerapannya dalam organisasi ataupun perusahaan. Saya izin next lagi. Pada slide ini, sesuai atau sejalan dengan soal pertama yang diberikan pada soal atau lembar kerja ujian tengah semester ini, di sini saya menuliskan bahwa assessment center itu merupakan suatu metode yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengevaluasi dan juga mengembangkan individu berdasarkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan suatu organisasi ataupun perusahaan. Sehingga melalui metode ini atau melalui assessment center ini, perusahaan dapat menentukan individu yang tepat untuk dipilih ataupun dipromosikan dalam suatu posisi. Selain itu, menurut saya, assessment center ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan individu, serta membantu mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Sehingga dengan demikian, saya dapat simpulkan bahwa ketika suatu organisasi atau perusahaan mengambil keputusan dengan menggunakan assessment center ini, nantinya suatu perusahaan ataupun organisasi akan menjadi lebih objektif dan berbasis pada data yang terukur melalui kegiatan assessment center. Saya izin lanjut lagi. Di sini masuk ke soal yang kedua yang sudah diberikan juga pada lembar kerja atau lembar soal ujian tengah semester, yang dimana di sini saya menuliskan bahwa mengapa sih calon sarjana psikologi diwajibkan menguasai assessment center. Nah, di sini saya menuliskan bahwa menurut saya pribadi calon sarjana psikologi perlu menguasai assessment center ini karena assessment center ini merupakan hal yang penting. Selain itu, assessment center ini juga merupakan salah satu kompetensi utama dalam bidang psikologi industri organisasi, khususnya untuk teman-teman mahasiswa psikologi yang nantinya akan ingin mengambil fokus pendidikan atau fokus bidang di industri organisasi. Selain itu, menurut saya assessment center ini tidak hanya memahami konsep secara teoretis. Jadi nanti kalau misalnya sarjana psikologi sudah menguasai assessment center, sarjana tersebut tidak hanya memiliki kemampuan untuk memahami assessment center secara teoretis saja, tetapi juga bisa melakukan penerapannya ataupun asesmennya secara langsung. Selain itu juga bisa saya tambahkan, di mana melalui assessment center ini nantinya sarjana psikologi dapat memahami perilaku kerja suatu individu dalam perusahaan ataupun organisasi, sehingga bisa menilai secara objektif serta sistematis berdasarkan hal-hal yang sudah dipelajari di assessment center. Selanjutnya saya masuk ke soal yang berikutnya, yang dimana cara mengukur kompetensi assessment center. Di sini saya menyebutkan bahwa pengukuran kompetensi dalam assessment center itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan multimetode, yang dimana artinya itu penilaian dalam kompetensi assessment center ini tidak hanya menggunakan satu alat ukur, tetapi merupakan
atau menggunakan kombinasi dari beberapa alat ukur seperti simulasi perilaku, wawancara berbasis kompetensi, dan juga tes psikologi. Kurang lebihnya seperti itu untuk bagian ini. Izin saya lanjut juga. Nah, untuk slide selanjutnya ini menjelaskan apa saja atau jenis-jenis yang ada di dalam assessment center. Di sini saya menyebutkan atau menuliskan 6, di antaranya itu ada case study, in-tray atau basket exercise, kemudian ada group discussion, ada presentation, ada personality test, dan juga behavioral event interview. Di mana case study ini nanti bisa dilakukan secara per orang ataupun per kelompok. Nantinya akan diberikan suatu persoalan untuk individu maupun kelompok menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian untuk in-tray atau basket exercise, nanti individu biasanya ini diberikan pada individu akan diberikan suatu permasalahan terkait tentang prioritas kerja. Jadi nanti akan ada berbagai permasalahan mengenai waktu. Jadi nanti digunakan untuk yang mendapatkan simulasi ini diharapkan bisa mengatur prioritas waktu. Dan untuk group discussion ini biasanya dilakukan secara 2 metodenya, bisa LGD ataupun FGD. Kemudian presentation ini seperti biasa memaparkan hasil yang telah didapatkan melalui baik itu pengerjaan secara individu ataupun kelompok. Kemudian untuk personalitas ini untuk memvalidasi lebih lanjut atau mendapatkan hasil lebih lanjut mengenai hasil-hasil yang sudah dilakukan dari simulasi-simulasi sebelumnya. Kemudian terakhir diikuti oleh behavioral event interview. Pada bagian ini digunakan untuk mengkonfirmasi secara lebih detail lagi dari simulasi-simulasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kurang lebih sama seperti personalitas di poin kelima. Kemudian untuk soal yang terakhir, di sini saya memberikannya adalah contoh situasi, bukan contoh kasus, di mana di sini saya memberikan contoh situasi assessment center yang berkaitan atau dilakukan pada perusahaan BUMN yang ingin mengembangkan talent. Sehingga di sini saya memberikan contoh assessment center itu dapat diterapkan pada perusahaan BUMN yang ingin mengembangkan talent karyawannya. Yang dimana dalam situasi ini perusahaan BUMN tentu dan sangat membutuhkan metode yang objektif untuk menilai potensi karyawannya, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga assessment center ini hadir untuk perusahaan BUMN untuk memberikan penyelesaian dengan cara mengembangkan tools talent yang terdiri dari internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhannya, yang tentunya dirancang melalui penilaian potensi karyawan, identifikasi kemampuan, kemudian kesiapan karyawan untuk dikembangkan ke posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang dimana nantinya dari hasil-hasil yang sudah dilakukan ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan BUMN terkait karyawannya nanti untuk pengembangan karir karyawannya nanti. Kurang lebih sekian pemahaman saya mengenai 5 soal yang sudah diberikan dalam lembar kerja atau lembar soal ujian tengah semester mengenai assessment center. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat menjawab soal-soal yang telah diberikan. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.